Orang-orang saleh di masa lalu mereka tidak pernah menyanyiakan momentum yang luar biasa ini untuk melipat gandakan amal soleh mereka. Mulai dari menghidupkan malamnya dengan salat sunnah, dengan tilawatil Quran, menghidupkan hari-harinya dengan sedekah, dengan puasa, dengan melakukan silaturahim, birrul walidain, bahkan mereka mengisi dengan berjihad fi sabilillah. Dan itu mereka lakukan di bulan suci Ramadan. Kalau kita memahami Lailatul Qadar itu merupakan momentum yang luar biasa, termasuk di situ ditetapkannya takdir dalam satu tahun. Maka Lailatul Qadar mestinya juga menjadi malam di mana kita bisa mengajukan proposal hidup terbaik kita. Dan itu adalah malam yang istimewa. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid Rawdatul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan oleh Allah dengan 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan. 10 hari yang istimewa, 10 hari yang luar biasa. Karena di 10 hari yang terakhir ini, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, takharru lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah lailatul qadar di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan. Itulah mengapa 10 hari yang terakhir begitu istimewa, begitu luar biasa. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat. Di dalam surat Al-Qadar Allah dengan jelas menjelaskan kepada kita, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan itu diturunkan di Lailatul Qadar. Tetapi apa Lailatul Qadar itu sendiri? Di dalam ayat itu Allah menjelaskan wa adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu penjelasan yang Allah berikan di dalam ayat tadi. 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 84 tahun. Artinya satu malam jika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka pahala amal kita dilipat gandakan oleh Allah, seolah-olah kita melakukan amal selama 84 tahun. Lailatul Qadar bukan hanya tentang bagaimana mudha'afatul amal itu dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi di dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam di mana takdir kita dalam waktu 1 tahun yang akan datang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiha yufraq amrul hakim, kata Allah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari
beliau mengemukakan berbagai macam pendapat ulama tentang apa itu Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Intinya adalah Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa. Kata qadar itu merujuk kepada musamma, isi, maksud, di mana makna Lailatul Qadar itu adalah malam ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapan untuk kita, kehidupan kita pada waktu setahun yang akan datang. Itu pendapat yang kemudian dianggap paling rajih, paling kuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masyaallah muslimin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah. Pertanyaannya kemudian, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita mengisinya? Ketika kita sudah memahami bahwa Lailatul Qadar itu disebutkan sebagai khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sudah tahu pertanyaannya. Setelah kita tahu apa yang mesti kita lakukan untuk ihya Lailatul Qadar, menghidupkan Lailatul Qadar, maka kemudian para ulama memberikan contoh bagaimana agar kita di 10 hari yang terakhir itu, sebagaimana dalam sunnah Rasulullah SAW, idza ja'at asyara awakhir min Ramadan sadda mi'zarah. Apabila datang 10 hari yang terakhir, maka Nabi itu sadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailah, kemudian menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, dan kemudian membangunkan keluarganya. Malam itu malam yang sangat istimewa. Terlalu sayang jika malam itu dilewatkan dengan tidur. Terlalu sayang jika malam itu dilewatkan begitu saja tanpa melakukan prestasi-prestasi, tanpa mencatatkan amal-amal kebaikan. Karena malam itu malam yang begitu istimewa, begitu luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita di dalam hadis tadi dengan kalimat syadda mi'zarah, artinya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan agar kita beristihad, agar kita itu bersungguh-sungguh menghidupkan malam itu. Mengencangkan sarung artinya mengencangkan ikat pinggang. Bagaimana agar kemudian kita betul-betul di malam Lailatul Qadar menggunakan momentum, setiap detik, menit, jamnya begitu berharga, sayang dilalui dengan begitu saja. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat juga mengajarkan apa yang dilakukan oleh mereka selain i'tikaf di masjid. Sebagaimana kita melihat di dalam sirah Rasulullah SAW, maka Rasulullah juga memberikan tuntunan yang lain, bukan hanya i'tikaf. Lihat bagaimana peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Itu terjadi di 10 hari yang terakhir, tanggal 20 Ramadan. Artinya apa? Terkadang 10 hari yang terakhir itu tidak hanya diisi dengan i'tikaf, tetapi juga diisi dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Mulianya luar biasa, bersejarahnya luar biasa, hebatnya. Karena Lailatul Qadar itu merupakan keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tahu usia umat Nabi Muhammad ini pendek. Kata Nabi, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Bagaimana mungkin umat yang umurnya hanya 60 sampai 70 tahun? Mereka kelak di akhirat akan dibangkitkan bersama umat-umat Nabi yang lain yang umurnya lebih panjang. Tetapi kemudian mereka mendapatkan kemuliaan, keistimewaan. Pertanyaannya, dengan cara apa mereka mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan itu? Maka Allah Subhanahu wa taala memanjangkan seolah-olah usia umat ini yang pendek dengan memberikan momentum yang istimewa, yaitu kemuliaan Lailatul Qadar. Dengan adanya Lailatul Qadar, andai saja kita mendapatkan
dalam seumur kita, mungkin 10 kali, 20 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah. Kalikan itu dengan 84 tahun. Berapa usia kita, berapa kebaikan kita yang sudah kita kumpulkan sepanjang hayat kita. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah gambaran mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Lailatul Qadar itu menjadi keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang-orang saleh di masa lalu mereka tidak pernah menyanyiakan momentum yang luar biasa ini untuk melipat gandakan amal saleh mereka. Mulai dari menghidupkan malamnya dengan salat sunnah, menghidupkan malamnya dengan tilawatil Quran, menghidupkan hari-harinya dengan sedekah, dengan puasa, dengan melakukan silaturahim, birrul walidain, bahkan mereka mengisi seperti yang khatib sampaikan tadi dengan berjihad fi sabilillah. Dan itu mereka lakukan di bulan suci Ramadan. 17 Ramadan mereka melakukan perang Badar Kubra. 20 Ramadan mereka melakukan Fathu Mekah. Dan kemudian setelah itu diikuti dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa besar yang juga terjadi di bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu istimewanya Lailatul Qadar. Oleh karena itu masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selain yang khatib sampaikan tadi, kalau kita memahami Lailatul Qadar itu merupakan momentum yang luar biasa, termasuk di situ ditetapkannya takdir dalam 1 tahun. Maka Lailatul Qadar mestinya juga menjadi malam di mana kita bisa mengajukan proposal hidup terbaik kita. Dan itu adalah malam yang istimewa. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyelipkan satu ayat yang diapit dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa. Ayat tentang doa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku Muhammad, fa inni qarib, katakanlah Muhammad sesungguhnya aku yang dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti akan mengijabah, aku pasti akan mengabulkan doa-doa siapapun yang berdoa kepadaku. Kapan itu? Di saat-saat siang Ramadan maupun di malam-malam Ramadan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita ketika menempatkan ayat doa ini di antara ayat-ayat yang kuat, ayat-ayat tentang puasa. Karena ayat tentang doa ini mengajarkan kepada kita agar kemudian kita mengajukan proposal terbaik. Maka para ulama menjadikan setiap momentum berbuka itu menjadi momentum yang sangat berharga, karena mereka tahu salah satu la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftira. 3 orang yang tidak akan pernah doanya ditolak. Yang pertama di antaranya adalah orang yang berpuasa sampai mereka atau sampai dia berbuka. Maka mereka menjadikan setiap hari ada doa-doa spesial yang mereka panjatkan. Belum lagi doa spesial yang mereka ajukan, mereka panjatkan di saat Lailatul Qadar. Maka ketika Allah menyatakan ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah. Pasti aku akan penuhi. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah momentum yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika Ramadan Allah Subhanahu wa taala jadikan begitu rupa istimewanya, maka sungguh naif ketika kita tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan yang berlalu meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah seluruh doa-doa, seluruh proposal-proposal hidup kita yang kita ajukan kepada Allah selama bulan suci Ramadan.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan melipat gandakannya, terutama yang kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menutup khutbah yang kedua ini dengan doa, sekali lagi semoga dengan bulan suci Ramadan yang dihadirkan oleh Allah kepada kita setiap tahun bisa meningkatkan kualitas hidup kita, bisa meningkatkan derajat dan maqam kita, bisa mewujudkan perubahan-perubahan di dalam diri kita. Jikalau kita setelah Ramadan tidak menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih mulia, tidak menjadi lebih bermartabat daripada sebelumnya, maka tentu kita merugi. Karena Ramadan telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi madrasah bagi kita untuk mendidik kita, memberikan pembelajaran kepada kita agar kemudian kita menjadi orang-orang yang luar biasa setelah Ramadan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu kata Rasulullah SAW. Siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan keyakinan bulat dan kemudian melakukan semata-mata karena Allah, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan siapa saja yang mendirikan malam-malamnya dengan keyakinan dan dia melakukan semata-mata karena Allah, Allah juga akan ampuni. Allah pasti ampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosa dia sebelumnya. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah bahkan menyatakan man qama lailatul qadar, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan dan dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah pasti akan ampuni dosa-dosa dia sebelumnya. Karena itu terakhir khatib ingin sampaikan, momentum Ramadan itu adalah momentum kita untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah, momentum pengampunan, momentum agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan betul-betul bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari kesalahan dan dosa kita. Dan semoga Ramadan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, sebagaimana yang Allah menyatakan sebagai hikmah dari Ramadan, sebagai hikmah dari puasa Ramadan. Masyaallah muslimin sini jamaah Jumat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kita semuanya bernilai ibadah, semuanya mendapatkan kebaikan insyaallah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafina amahu wa yafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa ala sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa sadaqatina wa jami'a ta'atina fi hadha syahr mubarak. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah.
Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadri ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li jami'i masyayikhina kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana jami'an diqqaha wa jullaha wa alaniyatan wa sirraha wa awwalaha wa akhiraha bimannika wa judika wa karamika ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimissalah.